Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat semuanya. Kita ketemu lagi pada channel ini. Pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan terkait dengan cara menentukan kapasitor pengganti pada motherboard laptop jika kapasitor yang akan diganti tersebut jenisnya adalah SMD keramik yang tentu saja pada bodinya tidak ada angka atau kode huruf tertentu yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan nilai kapasitasnya. Pada video ini kita akan berusaha memberikan penjelasan secara global terkait hal ini. Sahabat semuanya, untuk mengganti kapasitor SMD jenis keramik pada motherboard laptop, memang sering sekali teknisi memanfaatkan kapasitor yang diambil dari motherboard laptop lain yang sudah tidak lagi digunakan. Karena kapasitor jenis ini jarang sekali rusak, tidak seperti kapasitor jenis elko yang berisi cairan, yang jika mengering cairannya tentu akan berubah nilai kapasitansinya. Untuk kapasitor keramik ini kering sehingga lebih tahan lama. Kapasitor yang kita bahas ini adalah jenis non-polar ya. Jadi pada saat dipasang di motherboard boleh dipasang bolak-balik. Namun untuk yang belum biasa, tentu pada saat penggantian sedikit bingung untuk mengetahui kapasitas dari kapasitor penggantinya. Sebenarnya bagaimana cara mengetahui nilai kapasitas dari kapasitor jenis keramik ini? Pada datasheet kapasitor keramik SMD dijelaskan bahwa untuk mengetahui kapasitasnya adalah menggunakan ukuran fisik. Sebagaimana kita sudah sering jelaskan pada video-video yang lain. Kode-kode di datasheet didasarkan pada panjang fisik kapasitor, kemudian lebarnya, demikian juga ketipisannya atau tingginya. Yang tentu saja setiap ada perbedaan kapasitas akan berbeda juga ukurannya. Dengan ukuran fisik tersebut kita bisa mengetahui nilai faradnya, rating tegangannya, berikut toleransinya dan nilai-nilai penting lain yang ada pada kapasitor. Maka untuk mencari pengganti saat melakukan proses perbaikan motherboard, kita tinggal mencari pengganti yang ukuran fisiknya sama. Atau kalau kapasitor ini fungsinya sebagai filter, kita bisa mencari kapasitor yang ukuran fisiknya sedikit berbeda tidak apa-apa, asalkan perbedaannya tidak terlalu signifikan. Cara lain yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan ukuran yang pas pada saat penggantian kapasitor keramik SMD adalah dengan menggunakan skema atau skematik dari motherboard yang sedang diperbaiki dan motherboard yang akan kita ambil kapasitornya sebagai spare part. Pada skema tersebut tentu saja ukuran kapasitor dimunculkan dengan jelas. Berapa nilai faradnya, berapa nilai voltage-nya, kita akan langsung bisa mengetahui. Maka kita bisa menggunakannya sebagai patokan untuk mencari pengganti yang sesuai. Dan kita bisa mencarinya pada skema motherboard yang akan kita ambil komponennya. Jika pada skema tersebut ternyata ada kapasitor yang sesuai nilainya, sesuai dengan yang kita butuhkan, selanjutnya kita tinggal mencarinya di motherboardnya. Maka kita akan mendapatkan kapasitor yang nilai kapasitasnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Baik sahabat semuanya, ini sedikit tentang bagaimana proses penggantian kapasitor SMD keramik pada motherboard laptop yang biasanya kita ambil kanibalan dari motherboard yang lain. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.